Mau memiliki keluarga yang sehat. Ya, saya percaya setiap kita pasti rindu memiliki keluarga, rumah tangga yang sehat. Mari kita buka bersama langsung saja Injil Lukas pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-11, Saudara. Injil Lukas 15 ayat yang ke-11 ya. Judul perikopnya di sana perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Ayat yang ke-11. Ini mic saya bisa dibuat agak ngebas gitu. Diturunkan aja ya, nggak usah pakai apa-apa. Iya. Biar lebih enak di telinga. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba. Lebih enak begini ya. Tadi kayak mak marah-marah ya. Nanti kasihan suami-suami di rumah sudah dengar istrinya cerewet, sampai di sini dengar pendeta cerewet lagi. Ya, anak-anak muda di rumah sudah dengar maknya, sampai di sini pendetanya juga begitu. Ya, puji Tuhan. Kita baca bersama ya. Injil Lukas 15 ayat yang ke-11, 1 2 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, kira-kira nih kita punya anak ya. Lalu anak kita itu ya, ndak ada hujan, nggak ada badai bilang begini, Mah atau Pa, kan mama papa udah tua ya, aku minta bagian harta warisanku dong. Satu saat kan pasti juga mama papa mati. Jadi berikan hak yang menjadi milikku sebagai warisan. Saya mau mendapatinya sekarang. Kira-kira ibu bapak sebagai orang tua ya, gimana reaksimu? Gimana saudara? Gak apa-apa ngomong aja ya, yang jujur. Marah? Ada yang sedih? Kecewa? Atau ada ya, oh iya silakan ambil aja. Ya, saudara, adalah sesuatu yang menyakitkan memang ya, ketika dari sini kan terlihat bahwa anak ini hanya lebih kepengen harta daripada orang tua ya. Memang serba salah sih sekarang itu juga saudara, yang kaya-kaya sebelum mati tolong diatur ya warisannya, amin. Ya, yang kaya aja, yang gak punya harta ndak usah. Ya, serba salah hidup ini memang. Kita miskin jadi masalah, kaya juga jadi masalah. Ada orang tua konseling sama saya, Bu Debi tolong Bu, saya itu pusing mau bagi harta warisan sama anak-anak. Ya saya kan sekarang sudah tua, sebentar lagi saya mati. Ya iya Bu, bagus dibagi aja. Itu dia Bu, kemarin saya sudah rapat sama anak-anak. Baru pertemuan pertama udah berantem kakak adik. Ya kenapa bisa Bu? Jadi saya kasih kakaknya yang tua dapat ini, yang nomor 2 dapat ini. Udah gak terima, saya gak mau loh. Ya masa saya cuma dapat itu? Coba saudara. Ya orang tua punya banyak harta, serba salah. Anak-anak juga berantem. Ya saya bilang kalau saya jadi ibu, saya bubarin tuh pertemuan. Pulang kalian semua, gak tahu diri anak-anak. Untung bukan saya. Ya mending ini harta saya jual, saya bagi-bagikan ke panti asuhan. Ya atau kemana saja daripada saya kasih kalian. Belum apa-apa udah berantem ribut. Ya bukan mereka yang cari duit loh. Sebagai anak saya mau bilang hari ini, tahu diri. Nggak usah berharap-harap warisan, amin. Kalau dikasih puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi kalau enggak, jangan menuntut dari orang tua, amin. Kemarin saya baca di TikTok itu, lagi viral sekarang. 2 orang suami istri orang tua, ya di syuting, di upload, di viral di TikTok. Dia punya rumah, punya harta di Tangerang, ditanda tangan, anaknya minta untuk ya tanda tangan ahli waris. Begitu ditanda tangan, 2 orang tua ini diusir keluar dari rumah. Sekarang mereka nggak punya rumah, nggak tahu mau tinggal di mana. Ya aduh ya, kalau ada orang begitu tuh, mending diikat batu kilangan, tenggelamkan dalam laut. Kata Tuhan Yesus tuh orang kebangetan dosanya saudara, gara-gara mata duitan ya.
Memang serba salah sih hidup ini, tapi ya sebaiknya begitu. Makanya ya mari kita juga mengajarkan anak-anak kita itu untuk hidup takut Tuhan. Warisan terbaik bagi anak cucu kita adalah iman, amin. Ya, dia minta uang bilang dengan iman. Ya, masa aku nggak dapat harta? Dengan iman. Loh, iman bisa menciptakan sesuatu kan? Saudara, lalu anak ini minta, bapaknya enggak marah. Bapaknya ini baik hati. Dia kasih saudara anaknya yang bungsu ini, ya sudah ini harta warisanmu, bapak cuma punya anak 2. Kita hitung semuanya bagianmu ini. Beberapa hari kemudian dia tinggalkan rumah bapaknya, dia jual semua duitnya, lalu dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh untuk apa? Memboroskan harta. Saya berdoa anak-anak sekarang, anak-anak muda tolong ya. Anak-anak muda itu harus punya semangat juang yang tinggi ya. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu tidak tahan banting? Kesalahannya orang tua juga. Terlalu manja, terlalu sayang sama anak sehingga anak itu gak disuruh berjuang. Dari kecil kita sudah siapin semua yang mereka butuhkan. Saya tuh heran ya zaman sekarang itu anak-anak itu kenapa ya? Mungkin ya karena ilmu parenting. Sekarang itu ilmu parenting ini bahaya. Katanya jangan pernah ngomong jangan ke anak. Zaman kita dulu, ya orang tua kita mendidik kita jangan terus toh. Sekarang dibilang jangan bilang jangan. Pokoknya didik anak jangan bilang jangan. Jadi orang tuanya coba, Dek, HP-nya disimpan ya, besok kamu masuk sekolah pagi loh, main game. Tidak boleh bilang jangan. Dek, nanti mama kasih bekal enak besok, HP-nya ditutup ya, berangkat sekolah. Tidak boleh bilang jangan, anaknya main terus. Dia coba ilmu parenting nih, yang katanya sekarang sangat manjur untuk menciptakan mental anak-anak itu tidak sakit jiwa. Tidak boleh bilang jangan. Ketiga kali, Dek, HP-nya ditutup, main game terus. Maknya bilang, tidak bisa ilmu parenting ini diterapkan. Mak pergi ke dapur ambil sapu, tutup nggak itu HP? Ya, jangan main HP sampai malam, langsung ditutup pergi tidur. Berarti yang manjur yang mana? Ya, memang ini ilmu-ilmu parenting sekarang ini bahaya sekali ya. Ya, kita harus ajarin anak kita susah dari kecil, amin. Enak aja Alkitab aja Tuhan bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak kok. Kita nggak mau menghajar anak kita. Kita biarin dia. Anak saya itu sekarang yang kecil SMA saudara ya. Pagi-pagi berangkat sekolah, Mam hujan loh Mam. Mbok aku tuh ke sekolah diantar toh, ada mobil, kenapa nggak diantar? Dulu kakak-kakakmu sampai selesai SMA itu naik ojek. Kamu tetap naik ojek. Tapi kan musim hujan, enggak apa-apa pakai jas hujan. Ya ampun Mam, kalau hujan itu naik gojek bau Mam. Ya maklum karena gojeknya juga kehujanan, jaketnya enggak kering. Ya kamu nikmati saja itu. Tapi kan gini, enggak ada tapi-tapi, berangkat sekolah. Kamu harus menyelesaikan prosesnya itu dulu. Sampai SMA kamu harus naik ojek. Atau terserah kalau memang hujan bangun lebih pagi naik angkot. Saudara, ya saya biarin dia. Sekarang dia kelas 3, banyak bimbel, pulangnya malam. Jam 9 malam saya dengar mesin cuci hidup. Dia nyuci baju. Karena besok kan mau sekolah, bajunya kotor semua. Dia harus cuci, biarin aja. Saya biarin saudara, enggak rasa kasihan, biarin. Kasihan sampai di hati. Sebagai orang tua, kasihan banget ya baru pulang malam-malam nyuci. Tapi biar Tuhan, biar. Ya, bangun pagi karena dia baru nyuci malam harus nyetrika. Dia bangun lebih pagi, nyetrika baju sendiri. Ya, kita harus rela melihat anak-anak kita tuh susah. Supaya enggak kayak anak yang bungsu ini. Enggak tahu diri, dikasih harta nggak bisa kerja, bisanya jual seneng-seneng. Nah itu anak muda sekarang itu. Tapi yang di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Pret. Ya. Hati-hati loh saudara ya. Kita tuh perlu berjuang di hidup ini supaya engkau jangan cuma bisa jadi generasi yang enak-enak ya. Baru lulus SMA, party. Lulus SMA dalam hati saya lihat pret banget ya. Dia belum tahu betapa kejamnya hidup ini. Baru lulus SMA udah party-party. Ya.
Kau lulus kuliah aja jangan senang dulu. Masih ada tahap yang lebih berat, yaitu cari kerja. Dipikir setelah mengantongi ijazah gitu terus kerja datang sendiri. Hello. Ya please deh. Nggak gampang, hidup ini butuh perjuangan. Ya, makanya kita harus berjuang. Ya, cari Tuhan, harus menjalani proses hidup yang berat. Ini anak muda nggak tahu diri. Karena memang dia tidak pernah merasa bagaimana kerasnya mencari uang. Makanya begitu dapat harta dijual. Buat foya-foya, hura-hura, tidak bisa mengelola keuangan. Harusnya dapat modal begitu kan dipikir ya, aduh apa saya beli ruko ya nanti bisa saya sewakan atau saya jualan apa kek. Ini malah pergi berfoya-foya. Seberapapun uang kita, kalau dipakai foya-foya habis enggak? Habis, karena pura-pura kaya itu lebih susah daripada pura-pura kurus. Pura-pura kurus udah susah saudara, kalau foto tahan perut. Ini ya, ambil angle agak tinggi. Itu aja susah tahan napas, habis itu balik. Tapi pura-pura kaya lebih susah. Makanya hidup itu gak usah pura-pura, amin. Ya, ini nih anak-anak muda sekarang karena ada media sosial, kita melihat di media sosial, wah orang enak gini-gini, terus kita kepengen terlihat begitu. Saudara, engkau harus menyadari ya, anak muda ini enggak pernah ngerti susah hidup, dikasih duit, dihabisin semuanya, pergi untuk berfoya-foya. Dia tidak tahu bahwa kehidupan ini berat, bahwa kehidupan ini karena kekayaan saja juga tidak menjamin kebahagiaan saudara. Makanya kita perlu Tuhan di dalam hidup dan keluarga kita. Di dalam sebuah keluarga itu tidak ada keluarga yang sempurna, itu tidak ada. Ya tidak ada, saudara mau cari keluarga yang sempurna tidak ada. Karena dalam satu keluarga terdiri dari beberapa orang. Kita berharap semuanya baik, tapi tetap aja saudara, namanya manusia toh. Ya kadang suaminya yang brengsek, kadang ada istrinya yang brengsek, kadang ada anaknya yang model begini. Ya, tapi itulah keluarga. Nah, keluarga yang sehat itu keluarga yang seperti apa? Masalah ada, tapi juga ya ada pengampunan, ada belas kasihan dan ada pertobatan di dalamnya. Amin. Saya nih kemarin baru pulang dari Jepang, saudara. Ya, jadi saya melihat Jepang itu negara yang sangat luar biasa, maju dalam hal teknologi, mereka makmur. Kenapa saya bisa bilang makmur? Ya, sebuah negara itu dikatakan makmur atau tidak gampang, dilihat saja dari toiletnya. Di Jepang itu toilet di parkiran umum loh, parkiran umum. Saya sudah membayangkan, aduh ya masuk di WC toilet umum ini. Kita itu kan sudah kalau ke Israel apalagi ya masuk di toilet umum. Siap-siap nggak jadi masuk pasti. Kita masuk, ada kotoran sudah kering. Ya kan air susah, kita keluar lagi. Di Amerika apalagi WC nggak pakai air. Jadi kita harus siap botol aqua selalu. Karena mereka nggak pernah cebok pakai air. Heran juga itu negara begitu ya. Ya. Tapi di Jepang itu saya bayangan, waduh saya bilang sama suami, toilet umum ini tempat parkiran. Bagaimana toiletnya ya? Saya masuk, WC-nya itu saudara tempat duduknya kayak yang ada di Hotel Mulia. Yang ada air panas, air dingin. Mau cebok pencet sendiri, sudah pernah lihat apa belum? Ya. Itu saya temukan di Indonesia di Hotel Mulia atau di mall-mall mewah. Ya. Plaza Indonesia aja belum pakai begitu. Itu kita tinggal duduk mau pilih cebok pakai air panas atau air dingin. Bukan air panas mendidih ya, melepuh nanti. Maksudnya air hangat ya. Ada pilihannya loh, air hangat, air dingin loh. Tinggal pencet tombol, stop juga stop. Kayaknya kalau orang Indonesia masuk ke sana nggak bisa pencet tombolnya deh. Tapi karena saya sudah belajar sih ya, tidak ada yang tidak bisa. Saya bilang sama suami bersih, nggak ada kotoran. Harum, tisu dijejer semua. Jadi kalau habis langsung ganti. Di Indonesia tisu dijejer hilang. Iya kan? Luar biasa kan? Saking Jepang itu luar biasa memang. Negerinya itu dahsyat. Satu kali ada percobaan. Jepang bikin robot anti maling. Dicoba di Amerika dalam waktu 1 malam ketangkap 3 orang maling. Dicoba di India dalam waktu 1 malam 12 maling ketangkap. Dicoba di Indonesia besoknya robotnya hilang. Hebat toh, lebih canggih mana saudara? Robotnya yang hilang loh. Tapi kita memberkati bangsa kita luar biasa ya.
Banyak perbedaan antara Jepang dan Indonesia. Di Jepang anak umur SMP bikin robot, di Indonesia anak umur SMP bikin anak. Tapi ini jangan ditiru, adegan berbahaya. Memang benar kita perlu berdoa loh buat bangsa ini. Tapi juga perlu bersyukur ya, karena di Jepang sekarang populasi mereka menurun. Kenapa? Karena orang nggak mau punya anak sekarang. Sampai pemerintahnya itu mau bayar loh. Saudara punya anak ditanggung dari mulai keluar dari dalam kandungan sampai dia sekolah, sampai kerja ditanggung negara. Tapi mereka nggak mau punya anak. Indonesia, jangan dulu tertawa. Dicanangkan terus KB 2 anak, keluar 12. Ya, tapi hidup tuh, bener nggak? Ya, di Jepang mereka takut punya anak, takut nanti makan apa. Di Indonesia luar biasa loh, lempar batu jadi tanaman. Negeri kita ini dahsyat saudara ya. Dan bahkan di Jepang itu saudara ada beberapa kampung yang sudah itu rumah-rumahnya kosong. Kenapa? Orangnya itu mati, dia enggak bisa wariskan ke siapa-siapa karena dia enggak punya anak. Di Indonesia satu rumah berebut 13 anak. Di sana satu kampung kosong yang kampung orang-orang tua. Itu jadi pemerintah juga diamin aja karena itu rumah-rumah harusnya ada pewarisnya tapi enggak ada keluarga. Ya, sampai seperti itu. Bukan hanya itu, di sana tuh negara makmur kaya. Tapi tingkat bunuh diri nomor 1 di dunia. Tingkat bunuh diri nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena orang Jepang itu banyak yang tidak berbahagia. Kita tahu mereka nggak percaya Tuhan. Ternyata yang bisa membuat Indonesia itu luar biasa loh. UMR kalau di daerah 2 juta loh. 2 juta saudara. Di daerah. Tapi mereka masih bisa healing. Luar biasa tuh. Wih, di Instagram healing. Ya, gaji 2 juta healing. Ya, luar biasa, tapi banyak yang terjerat pinjol juga. Ya, saya berdoa di sini jemaat jangan ada yang pinjol, amin. Ya, saudara, kita nih melihat ya bahwa kemakmuran harta ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Anak bungsu ini pergi, dia datang dugem, pokoknya ke tempat pelacuran, berfoya-foya. Ayat 14 berkata begini, baca bersama. Setelah dihabiskannya semuanya apa? Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai bukan miskin tapi melarat itu di bawahnya miskin. Ya, melarat itu makan enggak bisa. Kalau miskin masih bisa makan. Tapi ini makan aja enggak bisa karena ternyata begitu uangnya habis. Kenapa kita harus berhikmat dalam mengelola keuangan? Kita tidak pernah tahu bencana apa yang akan terjadi. Ini Indonesia harga beras naik melambung tinggi, enggak usah bikin status ya. Beras naik tinggi. Hello, mana makan gratis? Pret. Ya, maunya makan gratisan. Kenapa beras tinggi? Mau lebaran. Pertama, ini musim banjir, banyak yang gagal panen. Ini juga kan mau lebaran. Jadi semua pasti naik, tidak usah bersungut-sungut. Negeri kita belum mengalami yang namanya bencana kelaparan. Indonesia ini kaya, makanya bersyukur. Saudara juga harus di rumah itu kalau ada pekarangan, tanam-tanam sayur sendiri, apa yang bisa dikelola sendiri ya. Dan kita bersyukur ada di negara Indonesia yang luar biasa, negara kita ini. Lalu ketika datang kelaparan, anak muda ini dia tidak bisa cari pekerjaan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, lalu dia dalam keadaan yang melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, cari-cari pekerjaanlah dia. Di tengah masa kelaparan, pekerjaan yang tersedia hanya dikatakan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babi. Dari anak orang kaya yang dapat warisan banyak, karena tidak berhikmat, hidupnya menjadi melarat, jadi penjaga babi. Bukan peternak babi ya, tapi penjaga babi. Ayat 16 berkata begini, kita baca bersama. Lalu ia apa? Ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi
tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, cuma pengen makan makanan babi, tapi tidak bisa. Tidak ada yang kasih. Makanan babi memang benar berarti melarat. Pengen makan makanan babi aja tidak bisa. Ini sudah kebangetan saudara keadaannya. Ayat 17 berkata, di setengah itu, di dalam proses hidup yang berat, dia mulai merenung, ya, merenung hidup. Kita ini perlu merenungkan hidup supaya kita sadar dan tahu. Ayat 17 berkata, ia menyadari keadaannya. Jangan hanya merenung, tetapi merenung dan menyadari, sadar. Ya, sadar, insyaf, ya. Dia menyadari keadaannya, katanya dalam hati ini begini saudara. Betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Dia berpikir gini, dulu dari kecil aku tuh lihat tahu bapakku itu punya banyak pegawai. Pegawai bapakku di sana makan tuh makanannya banyak. Sedangkan aku di sini anaknya bapakku mati kelaparan. Tapi juga dia menyadari siapa yang salah? Dia kan sendiri yang sudah minta warisan dan menjualnya. Banyak orang sekarang yang salah tuh di sini. Ambil warisan, jual, berfoya-foya, miskin tapi tidak sadar. Perhatikan. Kalau kita mendengar tentang cerita ini selalu di dalam benak kita anak bungsu ini jahat. Tapi dia terakhir bertobat loh saudara. Makanya diterima bapaknya. Ya, ini harus digarisbawahi. Jangan kau sembarang bikin dosa lalu kau bilang bapak menungguku kok, kan bapak menantiku. Ini orang menyadari. Dia sadar akan kelemahannya, dia berpikir dalam hatinya begini ayat 18. Apa yang dia bilang? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Ini yang dia renungkan dalam hati. Aku harus pulang. Aku harus bangkit dari keterpurukanku. Aku memang sudah salah, tapi aku mau tobat. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, kunci dari pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, bisnismu, pekerjaanmu hanya satu, sadar dan bertobat. Amin. Cuma itu, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kalau engkau mau melihat keadaanmu baik, satu saja. Sadar lalu bertobat. Akui di hadapan Tuhan. Di hadapan orang tuamu, di hadapan keluargamu, suamimu, istrimu. Bilang, aku sudah berdosa terhadap sorga, terhadap Tuhan dan juga terhadap kamu. Dia bilang begini, aku akan pulang. Ini dalam hatinya loh ya. Dan aku akan berkata kepada Bapakku, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19 ini yang penting saudara. Dia bilang begini, kalau dia mau ketemu bapaknya dia akan ngomong begini. Papa, aku ini tidak layak lagi disebutkan anak papa. Karena aku ini udah jahat, aku sudah minta uang warisan sebelum waktunya Bapak mati. Aku ini sudah jahat, jadi memang aku tidak layak jadi anakmu. Tetapi yang dia minta apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Aku tidak minta kau anggap aku anak lagi. Aku datang ke sini kembali kepadamu cuma satu, minta maaf atas salahku. Yang kedua, aku mau melamar menjadi pegawai. Karena aku sudah tidak layak disebut anak. Karena aku berdosa, karena aku salah. Tapi aku datang. Sebab untuk makan aja aku susah. Tetapi pegawai-pegawai Bapak mereka makan terjamin. Terimalah saya sebagai orang upahanmu. Saudara, kenapa anak bungsu ini mendapat perhatian di mata bapaknya? Kita selama ini mendengar khotbah cuma anak bungsu ini bikin salah lalu dia pergi lalu dia pulang diterima Bapak. Tidak segampang itu. Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan melihat sikap hati dan pertobatan kita. Ya mau seperti apapun saudara,
dosamu, kalau sikap hatimu dan niatmu mau bertobat, maka Tuhan akan menerima dan memulihkan keadaan kita. Anak ini bilang, aku mau kembali. Dan aku akan bilang kepada Bapa, aku tidak layak jadi anakmu. Tapi terimalah aku sebagai orang upahanmu. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Lalu ditulis di sana, ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, ayahnya telah melihatnya. Saya mau tanya saudara, dia kan gak WA bapaknya dulu toh Pak, aku mau pulang ya. Enggak toh? Dia juga kan gak telepon bapaknya, waktu itu belum ada handphone toh. Dia gak bilang, Pak tunggu ya, aku mau pulang. Kalau dia janjian, pasti bapaknya nungguin dia dong, masih jauh udah dilihat. Tapi kenapa saudara? Bapaknya melihat anaknya masih jauh karena memang setiap hari bapaknya itu berdiri di depan rumahnya dan melihat di kejauhan, sebab memang setiap hari bapak menunggu-nunggu anak itu pasti akan pulang. Itu hati bapak saudara. Seberapa jauh engkau lari hari ini tenggelam di dalam dosamu, jangan diam terpuruk dalam dosa itu. Sadarilah, ada satu pribadi yang sedang menunggu engkau pulang kembali. Setiap hari dari kejauhan dia melihat siapa yang datang. Mungkin tukangnya datang, dia bilang, anakku. Bukan, ternyata tukangnya. Kenapa dia bisa melihat dari jauh kedatangan anaknya? Sebab itulah kasih Bapa. Tuhan selalu tunggu kita balik. Kalau hari ini engkau jatuh di dalam dosa, jangan terpuruk dan hidup bergelimang dosa. Sebab Tuhan itu kehilangan satu saja anaknya yang berbuat dosa dan meninggalkan dia. Dia selalu menunggu kapan engkau pulang. Tuhan tunggu kapan kita mau kembali kepada dia. Itulah kasih Bapa saudara. Jangan lama-lama tinggal di dalam dosamu. Kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang keluarga kita sedang hancur. Ada orang tua yang sedang terluka dengan perbuatan anak. Ada anak yang terluka dengan orang tua. Mungkin ada istri yang terluka dengan perbuatan suami atau sebaliknya. Jangan lama engkau terpuruk tinggal dalam keadaan itu. Sebab Tuhan menunggu untuk engkau lepaskan pengampunan. Engkau kembali kepada Tuhan. Dan dia akan memulihkan keadaan kita saudara. Keluarga yang sehat itu ada proses. Tapi juga ada pengampunan dan belas kasihan. Jangan menjadikan alasan apapun untuk engkau tinggal di dalam dosa. Saya ketemu orang yang homo. Dia bilang, saya jadi begini karena bapakku bu. Saya dari kecil dipukuli bapakku. Jadi saya kehilangan hati bapak. Saya cari di luar hati bapak, ketemu hati om. Bertobat ya. Ada orang yang jadi simpenan, om-om. Dia juga bilang begitu. Saya cuma mau bilang saudara, jangan engkau jadikan apapun masa lalumu sebagai alasan untuk keadaanmu hari ini tinggal di dalam dosa. Jadikan semua alasan itu membuat engkau merenung dan sadari hidupmu. Dan katakan, aku mau bangkit dan mau kembali kepada Bapakku yang sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan menunggu dari jauh, menanti kita ini kembali. Bapak ini tiap hari tunggu anaknya pulang. Ketika anak itu benar-benar datang, dari jauh dia melihat. Dan apa yang membuat saudara bapak itu lari menyusuli anaknya, dikatakan di sana. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keluarga yang sehat memiliki belas kasihan. Orang tua engkau punya belas kasihan terhadap anak. Anak punya belas kasihan kepada orang tuamu. Sadarlah bahwa tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Kalau hari ini kau ditegur, ya dengerin teguran orang tuamu itu. Selama dia masih hidup, masih bisa memberikan nasihat. Saya tuh suka jengkel kalau lihat orang-orang saudara ditegur bapaknya melawan, marah, berontak. Giliran bapaknya mati, bikin status di Facebook, di Instagram, story. Papa di atas kuburan. Papa, seandainya kau masih ada di sini, pret, kata bapaknya. Ya, dari kuburan bapaknya bilang, pret,
Emang boleh? Semuna itu lu. Ya dulu kalau tak tegur kau marah, giliran papa mati, mama mati, ya bikin status seolah-olah ya. Kadang-kadang saya tuh lihat ya, aduh ya makanya anak muda, selama orang tuamu masih hidup, kau ditegur, dinasehati, denger, selalu itu pasti akan membawa kebaikan, katakan amin ya. Anak muda sekarang ditegur sedikit bikin status, angkat. Saya lama-lama jadi sakit jiwa deh melihat orang tuaku. Akhirnya orang tuanya yang disudutkan. Saya banyak sekarang lihat anak-anak remaja begitu. Ya, ditegur sedikit, masuk kamar, tutup pintu, bikin status. Lama-lama gue bisa sakit jiwa nih. Ada orang tuanya yang dituntut. Katanya anaknya sakit jiwa gara-gara dimarahin sama orang tua. Ya, kalau masih dalam batas kewajaran, terima itu nasihat orang tua. Tapi jadi orang tua juga, nasihati anakmu, jangan kau kutuk, amin. Apalagi kau bilang mati kau ditabrak truk. Nah itu dosa orang tua, enggak boleh begitu ya. Kita berdoa saudara. Bapak ini oleh belas kasihan lalu hatinya tergerak. Dikatakan ayahnya itu berlari saudara. Dia enggak tunggu anaknya datang masuk ke rumah. Dia berlari mendapatkan anaknya di halaman, dirangkulnya, diciumnya anaknya itu. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak. Seperti yang dia bilang tadi dalam hatinya. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak. Orang yang bertobat itu dia pasti merasa tidak layak. Tapi Tuhan akan melayakkan kita. Ingat loh, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, tidak usah pencitraan. Ya, tidak usah bertobat bikin status, tidak usah. Sebab Tuhan mengenal hati manusia. Jadi saudara dia bilang, Bapak aku tidak layak jadi anak Bapak. Dia tadinya cuma mau datang minta maaf. Mau datang mengaku dosa. Lalu dia rencana mau melamar jadi pegawai di tempat kerja bapaknya itu, perusahaan bapaknya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Dan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dia sudah disiapkan jubah yang terbaik, bahkan cincin yang mahal dipakaikan. Kenapa saudara? Bagi Tuhan saudara. Kenapa bapaknya itu enggak bilang enak aja lu sudah habisin hartaku. Hello, dengar saudara. Tuhan yang punya segalanya. Bagi Tuhan uang itu bukan segalanya, kekayaan itu bukan segalanya. Tetapi dia lebih menginginkan hidupmu daripada harta yang Tuhan itu kepengen membuat kita ini hidup dalam damai sejahtera. Bukan hanya memberkati kita dari hal-hal materi. Sebab Tuhan lebih menginginkan pribadi kita. Bagi Tuhan itu uang gak ada masalah. Bukan urusan bagi Tuhan, tapi yang dia tunggu itu saudara, pribadi kita ini datang kepada dia, menyerahkan hidup dan berkata, Tuhan aku nih loh sudah bersalah. Dia sedang menunggu engkau datang secara pribadi hari ini. Makanya saya bilang gak usah titip-titip doa sama pendeta, datang secara pribadi. Berlutut di kamarmu, Tuhan sudah menunggu engkau datang. Engkau akan lelah saudara. Hidupmu akan lelah kalau engkau jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau didekap oleh Bapa, engkau dipeluk oleh Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap keadaan dan tetap kuat sampai kita melihat Tuhan pulihkan segala sesuatu di hidup kita. Katakan, amin saudara. Lalu dia dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dikasih sepatu. Ayat 23, ayahnya bilang, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ketika dia datang, dia tidak tanya, mana uang yang selama ini Papa kasih? Tidak, dia bilang engkau dulu sudah mati. Kita ini sebenarnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka kita dihidupkan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Dan Yesus berkata, Tuhan bilang kita bersukaria.
Bayangkan, anakku ini tadinya mati tapi sekarang dia hidup kembali. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumahnya dia kaget mendengar bunyi seruling dan suara tari-tarian nyanyian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, ada apa ini di rumah? Kok ada pesta? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Tapi Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Lalu bapaknya menjawabnya berkata begini, anakku, engkau kan selama ini selalu bersama-sama dengan aku. Engkau ada di rumah, kau makan apa yang aku makan, semua milikku itu menjadi milikmu. Segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Dan sekarang kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan sekarang didapati kembali. Kenapa anak sulung ini melihat ya dan membenci saudaranya? Karena dia hanya memandang dari kacamata manusia. Tapi dia tidak melihat dari segi cara pandangnya Tuhan. Memahami firman, jangan setengah-setengah. Ya, dari kisah ini saudara, ingat anak bungsu ini jahat. Dia pergi tapi dia bertobat. Garis bawahi bertobat. Orang-orang yang hidup dalam dosa hari-hari ini berkata begini, kan Bapak selalu tunggu kita kembali. Buktinya anak bungsu itu jahat, dia pulang diterima. Dia diterima karena dia bertobat. Dia menyadari dosanya dan dia mau hidup berubah. Makanya bapaknya terima karena Tuhan melihat hati. Tapi yang sulung ini dia terhilang di rumah bapaknya. Ya, dia bersama-sama dengan bapaknya. Tapi ternyata dia hidup penuh iri dengki, hati yang tidak bersih. Lalu dia membenci. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Seorang ibu berkata kepada saya, Bu Debbie, saya ini dulu menjadi anak sulung yang terhilang di rumah bapak. Tiba-tiba satu saat suami saya ini jahat. Dia tukang selingkuh, main perempuan, dia jahat. Lalu satu saat dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, Bu, dia akui kepada saya semua dosa-dosanya. Ketika dia mengakui dosanya, saya begitu terpukul dan saya marah. Saya tidak menyangka kalau sebajingan itu suami saya ini. Saya marah, Bu, saya kecewa dengan suami saya. Tapi suami saya terus bertobat. Dia dengar khotbah di YouTube, hidupnya berubah. Dia gak pernah pulang malam. Selama 2 tahun, Bu, saya hidup di dalam kepahitan. Selama 2 tahun saya tidak bisa mengampuni suami saya. Saya marah sama Tuhan. Saya marah kepada suami saya. Sampai satu kali dia bilang, saya menemukan ayat ini. Dan Tuhan berbicara kepada saya, kamulah anak yang sulung itu. Yang selama ini merasa berada dekat dengan Tuhan. Dan kamu menghakimi suamimu. Sekarang suamimu bertobat dan engkau tidak bisa mengampuninya. Harusnya engkau bersuka cita bersama dengan aku karena suamimu telah kembali pulang. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau hari ini engkau menjadi istri yang terus meneteskan air mata karena suamimu belum bertobat, tetaplah miliki belas kasihan. Sebab cepat atau lambat Tuhan akan mendengarkan doa kita. Amin. Kalau selama ini orang tua bertanya, Bu, saya sudah kecewa dengan anak saya, teruslah berdoa. Minta belas kasihan Tuhan atas anakmu. Ya, doakan orang tuamu. Sebab keluarga yang sehat, di dalamnya ada pengampunan dan belas kasihan. Ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, maka kita akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Saya undang imam musik, saudara. Ya, mari kita terus berdoa. Biar hari-hari ini saudara, kita bergumul banyak buat keluarga kita. Sebab saya percaya kita tidak mau ya ketika nanti Tuhan datang.
Dan kita ini ada di antara keluarga kita yang tertinggal. Kita berdoa supaya anak kita, orang tua kita, suami istri kita semua terangkat bersama dengan Tuhan. Sampai pada kekekalan. Amin saudara. Bangkit berdiri bersama. Kita katakan di hadapan Tuhan, Yesus apa arti hidup?